saya akan membahas saham yang datang dari pertanyaan teman-teman yang tidak keluar dari screening ya. Jadi posisi sudah hold beberapa hari dan kondisi saat ini gimana. Ini pembahasan saham tanggal 21 Juli tahun 2020. Sebelumnya jangan lupa untuk diklik like dan subscribe YouTube channel winnerstocks.id ini supaya nggak ketinggalan ya. Ya, kita mulai saja langsung dari TCPI. Nah, TCPI cakep ya. Cakepnya adalah dia sudah terbungkus ya, sudah masuk ke dalam selendang lagi ya setelah sempat di bawah. Ini udah mulai naik, udah mulai di sini dan saya lihat potensial untuk keluar dari area selendang ini. Momentumnya juga semakin baik ya, ini momentumnya semakin baik ya, dan power signalnya juga semakin baik. Saya harap ini semakin oke sih, semakin baik sih. Tapi saya kok lihat kalau ada yang lain saham yang maksud saya di area di kelompok IDX 30, LQ45, kok saya lebih suka yang di situ daripada TCPI. TCPI itu secara valuasi saya kok kurang cocok ya. Jadi saya itu selain technical analis, saya memang pure technical analis, tapi menggunakan analisa teknikal sebagai base saya, dasar saya untuk trading saham. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita kan harus melihat fundamentalnya, maksudnya pijakannya apa pijakannya. Jadi saya setidaknya kalau di LQ45 saya mau rekomendasikan teman-teman untuk beli kalau sampai market crash kayak kemarin, at the end bisa rebound dan cukup cepat reboundnya. Tapi kalau kayak TCPI gini agak riskan untuk saya merekomendasikan ke teman-teman. Jadi kalau buat trading pendek sih oke. Targetnya ke mana? Targetnya kita lihat ke skyline dulu ya. Ini kayaknya oke ini untuk skyline. Oke, itu TCPI. Lalu BES. BES masih sideways ya. Walaupun trennya sudah mulai membaik. Transaksinya juga bagus. Kayaknya masih akan oke. Nah, mungkin dia bakal mengekor Dimas ya. Jadi saat ini BES itu adalah properti yang berbasis industrial, kompleks industri ya. Jadi Deltamas, BES itu lagi naik daun ya, mungkin karena terkait banyak manufacturing yang direlokasi ke Indonesia, especially manufacturing China ya. Nah, jadi sekalian aja karena ini sudah saya singgung tadi, coba kita lihat Dimas ya. Dimas ini juga menarik ya dicermati. Jadi Bapak Ibu, saya lihat daripada BES mending Dimas ini ya. Ini manfaatkan untuk buy on weakness ya. Saya lihat trennya masih bagus. Saya melihat ini power signalnya oke ya. Posisi candle juga ada di atas V-line. Coba kita cek weekly-nya. Wah, weekly-nya juga breakout V-line weekly. Nah, saya lihat Dimas ini menurut saya potensial naiknya jauh lebih besar daripada BES tadi ya. Jadi pilihan kembali ke Bapak Ibu, saya cuma memberikan saran saja. BRPT banyak yang galau hari ini karena break selendang ya. Tapi saya lihat pada dasarnya kan dia masih slow, masih landai ya, masih landai. Dan saya lihat pijakannya masih di skyline sebagai pijakannya. Dan ada skyline dan ada V-line. Jadi kalau jebol skyline, saya bilang jualan dulu untuk serok di bawah yang dekat-dekat garis V-line ya, dekat-dekat garis V-line. Jadi
Ketika break skyline yang garis putus-putus biru muda ini, jualan dulu untuk buyback di sini ya, di areal ini. Pada dasarnya momentumnya, power signalnya masih oke ya. Jadi saya bilang sih belum terlalu mengkhawatirkan lah BRPT. Coba lihat chart weekly-nya. Chart weekly-nya juga masih tertahan kok di areal selendang ini. Saya lihat sih pada dasarnya trennya masih uptrend ya, masih uptrend. Ya hold aja lah. Manfaatkan untuk buy on weakness ya, nggak usah khawatir dengan ini. WSBP. WSBP slow but sure ya. Naik pelan-pelan ya. Dan trennya juga bagus nih, tren power signalnya. Hold aja lah. Hold. Kalau baru mau masuk bagaimana? Kalau baru mau masuk ya rasanya fine. Ini udah dekat resisten nih. Ini kemarin di skyline turun, ini skyline lagi, V-line turun, ini V-line turun. Nah ini kita lihat nih apakah bisa breakout apa enggak. Kalau breakout bisa breakout, rasanya WSBB menarik untuk dicermati. Jasa Marga ini kemarin sempat banyak yang galau kan. Waduh, jebol V-line nih, jebol nggak ya? Nah, dan ternyata tadi sempat dibikin galau, jebol. Tapi kan kalau saya keputusan akhirnya itu bukan di pagi hari biasanya. Siang di atas jam 2.30, di atas jam 2 lah. Kalau dia sampai confirm, merah di bawah V-line, saya jualan. Tapi ternyata enggak kan. Dia mantul lagi, rebound lagi. Dia tutup di atas V-line. Kalau dia tutup di atas V-line, saya lihat menarik untuk dicermati. Dan ini sebenarnya dia itu mantul, garis skyline ini jadi base-nya ya. Saya lupa, saya ada pembahasan saya kemarin ada sempat bahas JSMR nggak, Jasa Marga nggak. Tapi saya lihat ini dia mantul bolak-balik di skyline ya. 1 mantul, 2 mantul ya. Nah ini sebenarnya tadi dia udah hampir mendekati skyline. Nah ini areal beli nih. Mungkin ada beberapa rekan mungkin yang tadi spek buy di sini mungkin juga bisa nih yang member VIP kita. Nanti coba lihat deh. Saya lihat sih kemungkinan rebound ini. Jadi sementara terbatas kalau rebound targetnya kemana? Mungkin target 4420 cukup konservatif ya. Profit 3,5% dalam 1-2 hari. Tapi target saya bisa mungkin potensial ke 4570 yaitu 7%-an. Itu Jasa Marga. BBNI sideways ya, dan sekali lagi skyline juga jadi pijakannya dia nih, kena skyline rebound. Nah ini kemarin kalau kena skyline dan cukup jeli untuk buy, boleh buy nih. Nah ini saya lihat hijau kan hari ini kok candle abu-abu ini apa? Ini tanda abu-abu itu hijau, cuma kekuatannya belum masif aja, belum. Jadi saya di candle ini saya pasang ini juga, pasang momentum sebenarnya. Jadi saya bagi Bapak Ibu yang mungkin cukup mencermati kata-kata saya, ini bahwa ini momentum. Nah di atas ini saya juga masukin momentum gitu ya. Hasil screening saya juga banyak momentumnya. Jadi kita banyak saya mengukur momentum dari pergerakan harga ya. Tenaganya bagaimana sih, powerfulnya bagaimana, kuat nggak gitu loh. Itu saya ukurnya di situ. Boga. Untuk BBNI boleh ya, BBNI kalau mau masuk boleh. Boga juga oke ya. Oke nih, selendang juga nurut banget sama selendang kalau Boga sih. Udah cakep nih. Hold aja. Mau buy boleh nggak? Nambah boleh nggak? Boleh banget. Mau nambah Boga boleh banget ya. Saran saya tambah lagi kalau dia bisa breakout skyline ini. Saat ini target saya skyline dulu ya. LSIP. Nah, LSIP kemarin sempat naik, terus ditutup, turun, dan ternyata hari ini rebound lagi ya. Pada dasarnya tren sektor agri masih bagus ya, terkait dengan proyek pemerintah B100 ya, Bio 100, pengganti substitusi dari solar ya. Sekarang udah kita bisa pakai bahan bakar nabati dari sawit untuk bisa bahan bakar kendaraan. Jadi saya rasa ke depannya sektor agri ini khususnya emiten kelapa sawit layak untuk dicermati ya. Kita lihat weekly-nya, weekly-nya bagus banget weekly-nya ya, tertahan di skyline. Jadi kalau minggu ini bisa breakout di atas skyline, hold aja lah target saya V-line ini.
Ya, ini layak untuk dicermati, momentumnya masih bagus, transaksi juga masih oke banget. Kalau ngomong L-SIP sekalian ya, walaupun ini mungkin, oh ada yang tanya kok, AALI, nanti AALI nggak usah dibahas lagi jadinya. Saya sudah bahas sekalian. AALI sama kan? Sama kayak L-SIP, trennya masih bagus ya. Momentumnya masih oke ya, power signal masih oke. Coba kita cek weekly-nya udah di atas skyline, udah lebih merem lagi. Saya kalau lihat ALI sama LSIP, saya lebih peluangnya lebih merem di ALI ya. Udah hold aja. Hold, duduk manis, diam. Ya. Kalau gatal tangan kok lihat INAF dan KF terbang, saya sudah bilang bolak-balik, rumput tetangga biasanya lebih hijau. Jadi Bapak Ibu jangan iri dengan mereka. Tetap aja stay di sini, perencanaannya matang. Kalau buat saya, mending pelan, slow but sure. Pelan tapi aman. Ya, kalau buat saya begitu. Kayak tadi siang banyak yang bilang, Pak boleh beli INAF nggak, boleh beli KF nggak, boleh beli Kalbe nggak. Nah saya bilang itu udah pada tinggi semua loh. Better beli yang masih risk and reward-nya masih bagus ya. Salah satunya ya ini LSIP, ALI ya, ERA, Inco, Antam, banyak. Ngapain cari yang sudah terbang tinggi? Nggak usah dikejar itu yang terbang tinggi ya. Nggak perlu, kita trading mending disiplin ya, slow, tapi kita kejar konsistensi, bukan momentum euforia sesaat, bukan gitu. Bukan itu goal kita ya. Tower, sorry, Tower. Nah, Tower juga salah satu yang saya bilang kawal aja ini. Ini saham uptrend ya. Selendang ada di atas Skyline ada di atas V-Line. Wah, ini saham ini bullish, super bullish. Ini kategori super bullish. Hold aja, ini saham ini hold aja. Kita lihat weekly-nya, monthly-nya, men, keren banget, lihat nih tuh, keren. Tower ini udah hold aja lah, udahlah. Lagi-lagi saya bilang, nggak usah iri sama yang kalau yang posisi begini, aduh kok saya hold Tower nih, kok baru naik cuma berapa persen. Nggak usah iri. Yang kayak begini tuh makan enak tidur nyenyak. Kalau di INAF dan KF, itu bermain dengan adrenalin itu bermain dengan sentimen. Nggak selalu begini. Kalau ini udah lebih aman lah. Saya kalau habis jualan INAF KF mungkin bisa masuk ke Tower, bisa masuk ke ALI, LSIP. Saya tuh pure trader ya. Jadi saya cari momentum. Itu sebabnya saya punya indikator banyak ada momentumnya. Saya bukan tipikal yang sabar, tapi saya maksudnya cukup sabar untuk kayak begini. Tapi saya selalu mengajarkan untuk sabar gitu ya. Sabar is the best. Sampai hari ini pun saya masih belajar sabar. MAPI. MAPI ini kemarin sempat saya recommend untuk buy on weakness. Ya. Kelihatannya ini momentum semakin mulai recovery ya. Transaksi juga semakin bagus. Ini kalau di atas ini cakep nih. Saya optimis sih MAPI bisa breakout V-Line ini. Seiring dengan ekonomi yang semakin membaik ya. Optimisme pasar juga semakin baik ya. Oke. ASII sudah saya ulas tadi ya. Nah ini harus bisa breakout. Ini ada gap ya. Saya rasa kemungkinan besar bisa nutup gap ini. Oke lah, hold aja. Kalau mau masuk boleh nggak? Boleh. Tekim masih oke banget ya, tertahan. Wah ini rapi sekali di atas selendang nih. Saya bukan bandarnya loh ya. Tapi ini kok kayak nurut banget sama selendang saya. Believe it or not. Ya, nah kayak gini tuh believe it or not. Jadi
Saya nggak bilang indikator saya cukup ampuh, tapi ya beginilah. Biarkan chart ini yang berkata apa bercerita sendiri ya, bukan bukan dari ini, dari saya lah. Oke, MDKA rasanya tadi udah saya bahas ya. Ini belinya kita ketika dia disupport dan selendang adalah areal supportnya. Pewon, Pewon masih sideways ya. Pewon masih sideways, sentimennya belum oke, tapi hari ini kelihatan dia berusaha keluar dari support. Ya manfaatin aja, besok kalau hijau, kalau biru tua, candlenya biru tua, berarti momentumnya cukup besar, silakan di spec buy. Tapi kalau saya sementara ini saya jauhi dulu sektor properti. Saya mau lebih suka komoditas ya, seperti Inco, Antam, ALI, LSIP, mungkin lebih menarik buat saya. Adaro, PTBA, mungkin lebih menarik untuk dicoba buy on weakness beberapa kali ke depan ini. Consumer juga menarik ya, ada Unilever, ICBP. Properti menurut saya masih belum terlalu baik ya, belum terlalu baik. Wood sudah saya cerita ya, kepentok V-line dan koreksi sekarang. Nah ini yang saya bilang, makanya kenapa V-line ini buat saya itu kuat banget ya, kayak gini ini gitu ya, kepentok V-line langsung turun. Ya, saya sekali lagi Bapak Ibu bisa menilai sendiri lah indikator saya. Silakan ditonton video-video review saya. Ingat jangan lupa di subscribe channel saya. Kita belajar sama-sama, belajar kita adalah belajar live ya, real lesson ya. Langsung belajar dari chart, pergerakan chart setiap harinya, bukan teorinya aja. TPIA tadi udah kita bahas ya. Target kita V-line ya, on the way to V-line ini, bagus lah. Terus Excel, wah Excel ini juga bagus sebenarnya. Hold aja sih saya bilang, apalagi di tengah ini kita lagi posisi pandemi, yang mana orang banyak belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, mungkin provider telekomunikasi kayak Telkom, Excel, Isat, Friend mungkin bisa dicermati, tapi saya lihat yang chartnya paling bagus ya Excel dan Isat sih sebenarnya. Nah, ini kalau kayak gini kita lihat trennya masih oke ya, trennya masih oke, dia masih rapi banget, dikawal di atas V-line dan selendang ya, ini cakep lah ini. Ini mau golden cross bagus ini. Coba lihat weekly-nya. Wah, weekly-nya juga mau berusaha ini, lihat kan. Weekly V-line betapa mereka berusaha, Excel berusaha mau dobrak nggak bisa ya. Tapi ketika dobrak mungkin bisa ini kayak gini nih. Nah, ini cukup lama nih dia berkutat di sini nih. Hati-hati juga ini ya. Tapi kayak momentumnya ini mau golden cross juga, dan saya lihat juga kemungkinannya kok ini juga power signalnya juga bagus ya. Excel mungkin bagi beberapa yang hold saya lihat masih oke ya. Kalau sekalian saya kasih bonus, nggak ada yang request tapi saya ulas sekalian Isat karena masih ada di dalam satu industri ya. Nah, sama kan? Ini cakep banget kan? Kita kawal aja kalau kayak begini ya. Kayak begini kawal, buy on weakness. Saya bilang sih Isat potensial buy-nya masih besar. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya ini menguji V-line, hampir ke V-line dia turun. Nah, kalau saya lihat ini kok peluang untuk menguji ke sini masih besar ya. Nah, ke T2 ini 3150 weekly rasanya masih relevan nih. Ke 2860, ke 3150 ini masih relevan. Coba ya kita tandain aja buat pembelajaran kita, Kita ingat-ingat, oh dulu kita pernah analisa nih. Targetnya ke sini nih. Nah, tepat nggak? Analisa kita tepat nggak? Jadi technical analisa itu orang bilang tuh seni ya, art of technical analysis. Karena itu kita jadi analisa itu buat saya jadi seperti sesuatu kayak jadi passion, jadi ya hobi juga ya, gimana ya, jadi kayak punya tantangan tersendiri ya. Jadi kalau kita ada analisa dan tiba-tiba sesuai analisa kita, sesuai prediksi kita jalan gitu kan, rasanya wow, itu happy banget gitu ya. Nah, itu sensasinya. Nanti kalian coba rasakan sensasi itu ya. Jadi saya lihat sih, wah kalau dari sini T3 Isat, wah oke, bye.
Boleh dibeli nih ISAT nih ya. Ini bonus malah, jangan-jangan yang bonus malah terbang. Wah, saya suka itu. Oke, MNCN. MNCN masih not good, tapi dia ada di support ya. Good newsnya adalah dia di support. Nah, ini masih belum oke, tapi good newsnya adalah dia ada di support ya. Kalau dia breakout ini mungkin bagus ya, bisa bagus. Nah ini power signalnya juga pun masih jelek kok, masih orange. Jadi kalau saya jauh-jauh aja saham yang downtrend gini. Ini ke ISAT Excel daripada MNCN kalau saya ya. Terakhir SMRA. Ya, SMRA siap untuk balik rebound ya. Tapi sekali lagi saya bilang properti itu masih sentimennya masih belum oke, saya bilang sih ya. Jadi sabar aja. Daripada gitu kan kita bisa cari yang lain gitu kan, cari yang lain. Satu lagi deh, ini ada pertanyaan tambahan Citra. Nah, Citra lebih baik daripada SMRA saya lihat. Setidaknya terlihat dia tertahan di Skyline dan Selendang. Jadi kalau Citra bisa rebound, saya lihat garis ini akan jadi resisten yang dia nih, saya lihat nih. 685 jadi resistennya dia. Jadi confirm dia breakthrough ya di 685 dan kemudian bisa breakout Skyline karena dia breakout Skyline Skyline lagi V-line, dia breakout V-line itu bagus tapi nggak mampu kan ini kan. Nah kalau dia bisa uji coba breakout ini menarik untuk dicermati. Coba lihat garis trennya, saya lihat ini kelihatannya trennya masih tren up sih sebenarnya sih ya, confirm masih trennya masih tren naik ya. Ya, pada dasarnya masih tren naik. Oke. Hold aja lah ini. Ini kayaknya ada pola segitiga juga nih. Saya coba cek sebentar. Nggak usah terlalu jauh lah, dari sini aja deh. Ya, ini saya tarik garis lurus nih ya. Ini, wah ini keren banget nih. Kepentok ini sampai sini. Nah, ini juga sampai sini kepentok. Dan sekarang lagi nguji. Kalau bisa breakout garis ini, oke, menarik nih. Nah, itu yang saya bilang kenapa technical analysis itu adalah kayak seni ya, di art. Karena kita juga gambar juga di sini, gambar garis, singgungan dan lain-lain. Oke Kak, oke. Ini kalau bisa breakout ini cakep. Sip, itu pembahasan saham dari saya hari ini. Semoga bagus ya. Saya tadi ada beberapa kasih rekomendasi. Moga-moga minggu ini jalan ya. Minggu ini jalan. Oke. Happy cuan, happy profit semuanya. Stay safe, stay healthy. Ini new normal ya. Protokol kesehatan tetap harus kita jalankan. Jangan lengah ya, jangan lengah. Oke, sampai jumpa di esok hari. God bless you all.